Kemudian orang membuka keran, maka tekanan di sini akan loss ya, longgar kembali. Maka di sini nggak ada lagi yang narik saklar ini, sehingga saklar terlepas. Nah, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya akan sharing tentang beberapa jenis otomatis pompa, gitu ya. Apa itu otomatis? Gitu. Nah, biasanya kawan-kawan kalau beli pompa itu kan ada pompa otomatis atau non otomatis. Kadang orang bilangnya pompa manual, gitu ya. Soalnya kalau ngomongin manual ini agak-agak rancu ya, kan. Pompa yang kayak Dragon itu pompa manual ya. Sedangkan pompa listrik yang tanpa otomatis itu sebetulnya istilahnya adalah pompa listrik non otomatis, gitu. Baik, anggap aja kalau kita ngomongin manual berarti nggak ada otomatisnya, gitu aja ya, karena itu istilah yang udah terlanjur umum di masyarakat. Nah, sekarang ngomongin tentang otomatis ya, kan. Sebetulnya pompa ya, semua jenis pompa itu bisa dibikin otomatis ya. Karena apa? Tinggal kita pasang jenis saklarnya aja ya. Nah, kalau kawan-kawan ya, biasanya kalau listrik itu kan taunya jenis saklar yang dioperasikan pakai tangan ya, yang cetak-cetek gitu ya, dipencet cetek nyala, pencet cetek mati. Nah, kalau itu kan saklar manual karena dioperasikan menggunakan tangan. Nah, kalau pompa otomatis ya, kawan, dia udah memiliki saklar yang bisa berfungsi secara otomatis. Dia bisa bikin nyala sendiri sama mati sendiri sebuah pompa air gitu. Nah, ada 3 jenis otomatis atau saklar yang bikin pompa jadi otomatis ya, yang banyak digunakan ya. Yang pertama adalah tipe ini, pressure switch atau saklar yang beroperasi dengan tekanan. Kalau jenis pompa kecil ya, seperti pompa sumur dangkal yang saya pakai di sini, itu biasanya menggunakan jenis yang compact seperti ini ya, kawan. Ya, jadi pressure switch atau saklar otomatis yang ini itu biasanya kalau kita beli dia udah disetting dari pabrik, sehingga kita ketika menggunakannya ya harus disesuaikan ya. Ketika membeli harus sesuai dengan kebutuhan pompa, lalu tinggal pasang aja gitu. Nanti cara pasangnya bagaimana kita akan bahas ya. Nah, kalau pompa yang agak besar itu biasanya menggunakan pressure switch yang adjustable atau bisa diatur ya. Nah, ini adalah jenis pressure switch yang adjustable ya, atau bisa diatur tadi. Nah, biasanya pompa yang menggunakan ini itu yang motornya wattnya besar ya, kawan. Kalau ini kan wattnya sekitar 300-an ya. Jadi antara 300 sampai 500 biasanya masih menggunakan yang compact ini, yang kecil ini. Nah, sedangkan kalau di atas 500 biasanya udah mulai menggunakan yang tipe adjustable ini. Karena pompa yang gede itu ya, kawan, itu biasanya penggunaannya lebih variatif gitu ya. Ada yang digunakan untuk mendorong ke gedung yang lebih tinggi gitu ya. Jadi seperti itu. Sedangkan kalau yang jenis seperti ini ya, biasanya yang compact ini ya, kawan, yang paling umum itu digunakan pada tekanan 1,1 hingga 1,8 kg force per cm persegi, yang mana pompanya itu ya dengan tekanan segitu tadi hanya mampu mendorong hingga ketinggian kira-kira 10 meter aja gitu. Nah, sedangkan pompa yang gede-gede ya, mereka harus menggunakan yang kayak gini karena dia perlu untuk disetel untuk lebih tinggi dari 10 meter ya, bisa 20 meter, 50 meter, 100 meter gitu ya. Ini bisa menggunakan yang jenis seperti ini. Dan sekali lagi harus disesuaikan dengan jenis pompanya. Jadi nggak bisa kalau pompa yang jenis seperti ini lalu kawan-kawan setting agar bisa naik 100 meter gitu atau 50 meter, nggak bisa, kawan. Karena jenis pompanya sendiri udah terbatas ini kemampuannya ya. Jadi seperti yang ada di contoh di sini adalah Shimizu PS 130 bit ya. Kalau di sini udah disebutkan kawan-kawan tekanannya. Maaf, harus pakai kacamata ya. Nah, di sini ya tekanannya ya sudah disebutkan, pressure on 1,1, off 1,8 ya, sebagaimana yang udah saya sebutkan tadi. Sehingga pompa seperti ini ya paling tinggi hanya bisa naik sampai 10 meter gitu. Nah, bukan berarti jelek ya, karena memang pompa yang rata-rata dibutuhkan untuk
masyarakat umum ya, tingginya emang segitu ya kawan. Jadi kalau pengen yang lebih tinggi lagi, setiap pabrikan punya tipe lainnya ya. Kayak Shimizu pun punya tipe-tipe lain yang bisa memompa lebih tinggi lagi. Nah kemudian ya, nama umum yang digunakan biasanya untuk pompa kecil seperti ini yang menggunakan pressure switch compact seperti ini, biasanya pompanya itu disebut dengan istilah pompa sumur dangkal atau pompa hisap ya. Seringkali orang menyebutnya pompa hisap. Sebetulnya ya kawan, kalau ngomongin pompa hisap atau ada tipe lain yaitu pompa dorong atau pompa pendorong atau pompa booster, sebetulnya semua pompa itu sama saja ya. Yang beda itu adalah ininya, otomatisnya atau switchnya ya. Jadi kalau kita menggunakan pressure switch seperti ini, maka pompa bisa digunakan untuk menghisap ya. Sedangkan kalau pompa ini kita pasangkan tipe saklar lain yaitu flow switch, maka dia nggak bisa lagi dipakai untuk menghisap sumur ya, karena fungsinya berbeda ya kawan. Nah seperti itu. Nah mudah-mudahan dengan keterangan saya barusan ya, kawan-kawan juga paham ya kenapa ada pompa yang disebut pompa pendorong ya. Jadi sekarang waktunya kita beralih ke tentang ini flow switch ya. Jadi flow switch ini digunakan untuk pompa pendorong gitu. Nah apa itu pompa pendorong? Pompa pendorong itu adalah pompa yang digunakan untuk memperkuat aliran air. Jadi aliran airnya harus ada baru diperkuat ya kawan. Sedangkan kalau pompa ini nggak perlu ada aliran, dia bisa langsung ngisap air lalu mendorongnya gitu. Sedangkan pompa pendorong atau booster ya, kawan-kawan harus punya air dulu yang mengalir melalui pompa, baru pompa itu bisa nyala secara otomatis, bisa hidup secara otomatis. Lah Pak, saya tuh beli pompa itu maksudnya biar air yang tadinya diem bisa jalan, tapi kok pompa pendorong kok malah butuh air. Nah di situ ya kawan-kawan, kuncinya di situ. Jadi kalau kawan-kawan punya kebutuhan dari air diam menjadi jalan, maka kawan-kawan butuh yang tipe pompa sumur dangkal. Sedangkan kalau kawan-kawan punya aliran yang sudah ada tapi ingin diperkuat, maka kawan-kawan baru bisa membeli jenis pompa pendorong atau pompa booster. Nah itu ya, mudah-mudahan dengan konten ini kawan-kawan bisa mengurangi ya kesalahan membeli pompa, karena sampai sekarang saya masih menerima komentar-komentar di video-video saya bahwa orang itu kebingungan setelah beli pompa booster kok tidak bisa dijalankan ya, dia nggak bisa memompa airnya, ternyata airnya diam. Lalu dia berharap ketika memasang booster lalu airnya jalan. Nggak bisa gitu kan. Airnya harus jalan dulu baru diperkuat oleh pompa booster gitu ya. Baik, sekarang menginjak ke yang ketiga ya kawan. Nah jenis otomatis yang ini adalah ya, ini water level switch ya kawan. Ini biasanya digunakan untuk ya apabila kawan-kawan mempunyai pompa yang mau dimanfaatkan untuk mengisi tangki air atau tandon atau toren gitu ya. Nah water level switch ini bekerja bagaimana? Jadi dia itu kalau airnya kosong ya, dia akan menarik seperti ini kawan-kawan. Jadi ini ada bandulnya ya. Kalau ini dimasukkan ke dalam tangki ya, ininya dipasang di atas lalu ini dicelupkan atau dimasukkan ke tangki. Kalau airnya kosong, maka dia akan jatuh ke bawah seperti ini. Nah, ketika klik ke bawah, ini saklarnya nyambung ya. Nah, nyambungnya saklar ini lalu dihubungkan ke pompa. Ingat tadi ya, kawan-kawan, kita bisa masang saklar on off tadi. Nah, kali ini saklar on off-nya adalah otomatis oleh ini ya. Ketika air kosong, dia klik gitu. Nah, lalu ketika air penuh ya, maka kedua bandul ini akan ikut ngambang ya, dibawa oleh air ngambang sehingga kemudian mematikan klik seperti ini. Nah ini ya biasanya tidak pernah dibawakan sebagai pelengkap pompa otomatis, karena ini biasanya dia dipasangkan ke pompa non otomatis atau yang kawan-kawan mungkin sebutnya pompa manual gitu ya. Nah pompa manual atau pompa non otomatis itu
bisa menjadi otomatis menjadi pengisi tangki atau pengisi toren atau tandon kalau dipasangkan atau digabungkan dengan ini. Nah, seperti ini. Baik, mudah-mudahan dari ketiga pembahasan atau ketiga jenis otomatis ini tadi bisa memberikan wawasan kepada kawan-kawan sehingga tidak salah menentukan mau beli jenis pompa otomatis yang mana gitu ya. Baik, sekarang sebagai penggambaran ya kawan, bagaimana sih sebuah sistem otomatis itu bekerja. Ya, di sini saya akan buatkan contoh ya kawan. Nah, baiklah, di sini saya akan menunjukkan ke kawan-kawan bagaimana sebuah otomatis itu bekerja ya, prinsipnya dulu ya kawan. Jadi pompa itu biasanya memiliki 3 kabel seperti ini, kemudian kita akan sambungkan ke colokan listrik ya, colokan bentuknya seperti ini. Kemudian cara nyambung biasa orang kan dipelintir-pelintir ya kawan-kawan. Nah, di sini agar jelas ya, maka kawan-kawan saya ajak ya nyambungnya itu pakai ini aja, pakai alat penyambung ini ya kawan-kawan. Nah, kemudian ya nah, kawan-kawan kalau penasaran barang-barang yang ada di video ini beli di mana sih? Nanti saya cantumkan linknya di kolom deskripsi ya kawan-kawan. Atau ada nanti tombol shop atau shopping. Silakan kawan-kawan klik ya, cek di situ. Mana tahu kawan-kawan tertarik ya. Kadang-kadang ada yang nanya, "Pak, bahannya beli di mana?" Ya, saya belinya online rata-rata kawan-kawan. Karena kalau online itu apa-apa ada gitu ya. Baik, kawan-kawan kalau nyambungkan kabel ya kawan-kawan. Kabel itu udah ada standarnya, biasanya warnanya biru coklat dan kuning hijau seperti ini ya. Jadi yang kuning hijau ini istilahnya grounding atau bahasa Belandanya yang dipakai bapak-bapak kita jadul itu adalah arde gitu katanya ya. Baik, sini saya akan hubungkan dulu yang yang ground. Oke, tidak kuat. Lalu yang biru ini baik, sekarang yang coklat belum akan saya hubungkan ya kawan-kawan, karena saya ingin menunjukkan bagaimana cara kerja sebuah saklar di sini ya. Ya, berarti kan ini 2 kabel sudah terhubung ya, tinggal kabel terakhir. Nah, bagaimana sih sebuah saklar itu bekerja? Kan perhatikan ya. Ini ya ujungnya saya akan colokkan ke listrik dulu ya. Baik, sekarang di ujung ini kabel coklat ini udah ada listrik ya kawan-kawan. Sekarang ini cukup berbahaya, jadi tidak untuk ditiru di rumah. Cuman saya untuk menunjukkan aja bahwa cara kerja saklar itu seperti ini. Jadi listrik udah ada di sini, sudah masuk ke biru ini juga. Ya, sekarang tinggal saya hubungkan seperti ini, maka pompa akan nyala. Perhatikan. Seperti itu, sekali lagi. Nah, jadi kerjanya seperti itu ya kawan-kawan. Baik, listrik udah saya matikan ya kawan-kawan. Sekarang tiba waktunya saya sambungkan aja. Lalu nanti saya akan peragakan yang saklar betulan. Jadi enak ya kawan-kawan, sambungan seperti ini praktis, kita nggak perlu melintir-melintir ke sana kemari, dan ini pun cukup murah ya. Sekali lagi kalian bisa lihat linknya nanti di kolom deskripsi atau di tombol shop ya. Nah, kalau kita mau gunakan dia sebagai sambungan permanen, tentu sebaiknya setelah selesai seperti ini lalu kita tutup dengan isolasi karet ya, yang khusus untuk kabel ya kawan-kawan. Baik, ini sudah saya sambungkan ya. Lalu cara kerja saklar tadi seperti itu kan, kapan kita ingin nyalakan, kapan kita ingin matikan, seperti itu. Nah, tentu saja kalau kita sambung seperti tadi itu enggak otomatis ya. Sekarang
sekarang bagaimana agar pompa ini bekerja secara otomatis. Nah, disinilah barang itu kan ya. Jadi kabel tadi itu ya, putus sambungnya itu diteruskan dengan kabel ini. Jadi diarahkan ke sini. Kemudian kita coba buka ya. Nah, ini dia. Jadi kawan-kawan bisa perhatikan di sini nih. Coba saya putar ya biar kawan-kawan bisa lebih lihat. Nah, di sini kawan-kawan. Jadi setelah saya putar, kawan-kawan bisa melihat ya bahwa sekarang tugas nyambung dan mutus udah saya limpahkan kepada si pressure switch ini, yaitu di sini ya kawan-kawan. Nah, coba saya dekatkan agar kawan-kawan bisa lebih memperhatikan. Nah, kawan-kawan perhatikan ya, ini tadi ya kabel 2 seperti yang tadi saya contohkan, yang mana saya tadi nyambung pakai tangan gitu kan, gitu ya. Nah, sekarang penyambungannya dilakukan oleh pressure switch ini. Kawan-kawan perhatikan, satu kabel ke sini, satu kabel ke sini ya. Lalu mana yang menghubungkan? Ini jadi penghubungnya, kawan-kawan perhatikan tuh. Jadi ini ya, pompa ini karena dia selalu terhubung seperti ini, maka dia akan selalu hidup ya. Tapi nanti ketika waktunya mati ya, maka dia akan klik. Nah, seperti ini kan. Nah, perhatikan ya. Nah, seperti itu. Jadi dia nanti itu dia akan tertarik oleh mekanisme yang ada di bawah sini ya, kawan-kawan. Perhatikan, coba saya simulasikan dulu ya. Nah, seperti itu. Jadi pergerakan ini ya itu adalah diatur oleh tekanan yang ada dari sini ya kawan-kawan. Yang mana tekanan ini mengambil dari ruangan pompa ya. Nah, bagaimana tekanan ini bisa mempengaruhi ke sini ya. Jadi ketika kita menggunakan air ya kawan-kawan, pompa ini kan disalurkan ke keran ya. Ketika keran kita tutup gitu, maka tekanan di dalam ini akan meningkat ya, termasuk dia akan masuk ke sini karena di sini kalau tekanan meningkat, dia akan mendorong ke segala arah, mendorong ke sana, mendorong ke sana. Jadi salah satunya mendorong ke sini, ke arah pressure switch. Ketika pressure switch ini terdorong, ya, maka yang terjadi adalah seperti yang saya peragakan tadi. Ketika dia terdorong, maka dia akan, nah, di dalam itu ada seperti pengungkit ya modelnya. Jadi kalau dia didorong, yang di sini malah jatuh atau malah turun, ya, sehingga, nah, membuka seperti itu. Klik, ya. Sekarang coba saya peragakan ya kawan-kawan, kalau ini dicolok listrik, lalu pura-puranya ada tekanan, nanti akan saya peragakan. Sekarang dia posisi lagi jalan ya, perhatikan ya. Misalkan kita tutup keran-keran ya, setelah ditutup maka tekanan di sini akan naik, lalu seperti tadi saya bilang, termasuk dari sini akan mendorong, lalu ketika terdorong di sini akan terungkit ya kawan-kawan, lalu dia tertarik sebelah sini. Nah, turun seperti ini lalu mati. Ketika kemudian orang membuka keran, maka tekanan di sini akan loss ya, longgar kembali. Maka di sini nggak ada lagi yang narik saklar ini, sehingga saklar terlepas. Nah, seperti itu. Nah, kalian kawan-kawan kalau punya pompa seperti ini, silakan perhatikan ya, dibuka sini, lalu perhatikan apa yang terjadi. Ya, kayak gitu dia, jungkat-jungkit aja ya kawan-kawan. Nah, ini ya, sebentar saya matikan dulu. Nah, ini ya kawan-kawan, dianjurkan untuk tidak diubah-ubah ya, karena dari awal saya membuat channel saya ini selalu saya anjurkan kalian jangan pernah ngubah-ngubah ini, karena kita tidak tahu ya bagaimana pengaruhnya terhadap pompa ya. Saya selalu melarangnya karena banyak sekali orang yang tidak tahu tentang pompa lalu mencoba mengotak-atik sini. Pada akhirnya justru berbahaya bagi pompa, karena pompanya bisa saja menjadi cepat panas ya, atau pokoknya kerjanya tidak normal lagi ya, karena tidak sesuai dengan spek dari pabrik. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di video ini bisa menambah wawasan, terutama bagi kawan-kawan yang belum memahami sebelumnya ya tentang pompa otomatis. Nah, kemudian pada akhirnya
sebetulnya ya pompa itu ya sama saja ya kawan-kawan, mau pompa pendorong atau pompa hisap. Yang membedakan itu adalah jenis saklar otomatisnya, yaitu pressure switch dan flow switch ya. Sebetulnya kalau digunakan istilah pompa hisap dan pompa pendorong itu sebetulnya untuk menunjukkan jenis saklar otomatisnya. Sebetulnya istilah pompa hisap dan pompa dorong itu agak-agak kurang tepat ya kawan-kawan. Karena apa? Pompa itu kalau bisa menghisap air, pasti airnya nanti akan didorong juga gitu ya. Sehingga banyak orang yang bertanya, "Pak, apakah pompa hisap bisa digunakan sebagai pompa dorong?" Ya sebetulnya ya pasti bisa. Karena apa? Kalau ada air yang dihisap, pada akhirnya air ini akan didorong ya, dan sebaliknya ya kawan-kawan. Jadi yang membedakan adalah jenis saklar otomatisnya tadi ya. Nah, sekarang bagi kawan-kawan yang masih bingung mau memutuskan membeli pompa jenis yang menggunakan pressure switch atau flow switch ya, yang mana sering disebut orang pompa hisap atau pompa pendorong gitu ya, maka perhatikan hal berikut ya. Perhatikan apakah di rumah kawan-kawan ya, sebelum ada pompa apakah airnya sudah mengalir ya. Oh enggak Pak, airnya enggak mengalir, airnya masih diam di sumur ya, atau di tandon gitu ya, karena tandonnya ada di bawah sehingga airnya enggak bisa mengalir. Ngalir Pak tapi kecil gitu. Maka yang kawan-kawan butuhkan adalah jenis pompa seperti ini, yaitu yang menggunakan pressure switch. Nah kemudian ya pertanyaan yang sama, apakah di rumah kawan-kawan sekarang airnya mengalir? Oh airnya mengalir Pak, airnya mengalir lumayan, tapi saya ingin lebih kencang lagi. Nah maka kawan-kawan bisa membeli pompa pendorong atau pompa yang menggunakan ini tadi, flow switch gitu ya. Nah kemudian ya sebetulnya sih ya kalau kawan-kawan masih bingung juga ya, Pak saya itu masih bingung Pak, ini airnya udah mengalir tapi kecil, tapi saya ingin yang nggak cetak-cetek gitu ya. Maka sekarang itu ya kawan-kawan mulai populer ya, yaitu jenis namanya APC ya kawan-kawan. Ini saya ambilkan contohnya ya. Nah ini dia APC yang tadi saya omongkan ya kawan-kawan. Nah APC ini bisa menggantikan tugas ya kedua alat ini tadi, pressure switch maupun flow switch ya. Jadi kalau kawan-kawan ragu saya ini cocoknya pakai pressure switch atau flow switch, maka ini bisa jadi jawabannya. Pasang ini pasti beres gitu ya. Nah itu keuntungannya ya kawan-kawan. Kalau kawan-kawan bingung antara pompa hisap atau pompa dorong, maka pakai ini gitu ya. Keuntungannya yaitu tadi serba bisa, tapi dia tentu memiliki kekurangan juga ya. Kekurangan apa? Yang pertama tentu dia harganya lebih mahal ya, sehingga pompa yang dilengkapi dengan APC itu rata-rata harganya lebih tinggi ya. Kemudian yang kedua adalah konsumsi listrik itu agak banyak ya, karena dengan menggunakan ini maka penggunaan listriknya juga akan semakin tinggi gitu ya. Nah berapa persen sebetulnya ya tergantung dari bagaimana kita menggunakan pompa kita. Kalau lebih sering menggunakan pompa maka ya akan lebih boros ya. Sedangkan kalau jarang-jarang digunakan maka pemborosannya juga enggak terlalu tinggi ya. Karena cara kerjanya ini memang dia akan membuat listriknya boros. Tapi kalau dibilang sampai 2 kali lipat gitu mungkin enggak juga ya kawan-kawan. Misalkan sebulan kawan-kawan untuk pompa ini membayar 20.000, apakah setelah dipasang APC menjadi 40.000 gitu? Kayaknya sih nggak sampai segitu ya. Yang tadinya 20.000 per bulan mungkin menjadi 30.000 ya, kira-kira seperti itu. Nah kemudian kekurangan lainnya adalah karena ini complicated ya, atau termasuk mesin yang lumayan canggih dibandingkan kedua saklar otomatis tadi, maka kalau rusak ya lebih susah untuk menanganinya gitu ya. Baik kawan-kawan, jadi sekian dulu ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kawan-kawan. Terima kasih sudah menyaksikan.